Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dan telah memberikan anugerah kenikmatan kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman dan keislaman. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita semua dikasih umur panjang sehingga mengalami sebentar lagi berlebaran. Pasti banyak yang pada kabur pulang kanan. Masuk saya aja. Tapi ingat, walaupun manusia ibadah kepada Allah, tapi ternyata memutuskan silaturahmi, jangan harap mendapatkan doa dan ampun Allah. Surat Al-Isra ayat 26 kalau nggak salah. Wa atidal qurba haqqahu wal masakin wa minas sabil wala tubadir tabdir. Harus mendatangi kamu datawa tidak qurba yang punya kerabat jauh, kerabat dekat. Haqqahu, berikanlah haknya. Kalau kita kaya, berikan sama dia. Kalau dia kaya, pintalah sama dia ibadah ongkos. Nah, kalau kita diminta nggak punya apa-apa, minta apaan? Doa. Kalau doa ini masih punya gaya ada. Itu masalah. Wal masakin, orang miskin, wal masakin, dan orang-orang lagi jalan di dalam agama Allah. Contoh, di Arab ada kiai, santrinya saya santri, ahli ibadah kiai. Tiara nggak ada Punya santri saya ahli sholat. Ceritanya, dalam manusia matilah meninggal. Punya anaknya pengen meyakinkan bahwa anak bapak saya mendapatkan pahala atau tidak, dapat ridho atau tidak, melaksanakan istirahat. Sudah istirahat, tidur, ternyata bapaknya ada di sumur Yaman kali muncul, laki ke bawah, terus gitu. Bingung, oh, bapak ahli ibadah ternyata mendapatkan bukan kebahagiaan, samsara. Orang-orang yang senang. Datang ke kiai, Pak Kiai, bapak saya kan ahli ibadah. Ternyata saya istirahat, bapak saya langsat. Pak Kiai, apa kamu punya saudara? Punya di mana? Di Baghdad. Pernah ke sana? Tak. Was. Padahal bapakmu kaya, ahli sodako, sampai 1.000. Itulah yang jadi masalah, punya kerabat, kamu nggak datangi. Dicari ke mana? Ketemu tuh bibinya di Baghdad. Siapa kamu? Anak menjahit. Misalnya. Ngapain kamu datang kemari? Saya punya bapak, minta mohon maaf untuk bapak. Kata bibi saya, nggak bakalan ampunnya bapak. Sama bapakmu sombong, nggak mau datang kepada kami. Kami juga bukan nggak mau datang kepada bapakmu. Boro-boro buat ongkos, bukan buat makannya, kadang-kadang makan karena kagak, saking miskinnya itu bibi. Tapi ternyata punya saudara orang kaya, nggak pernah nengok. Terus benar Allah, ternyata kesimpulannya si bibinya, mau aku mengampuni bapakmu asal hartanya dibagi dua. Kata hanya ketimbang harta dihormati dua kagak, ya udah. Terus ya alhamdulillah bibinya ngampuni ayahnya, istihara.
Tidak ada disimbolkan. Nah, masalahnya pentingnya kita silaturahmi yang punya rasa malah jasad. Yang punya bingung bukan jasad, bukan sakit, yang sakit bukan jasad, rohani. Rohani. Karena jasad dengan rohani bingung kan bisa bermati. Jadi baik ya. Belangsak pokoknya. Lanjut. Ngaji terakhir saya. Wih, jangan ngaji terakhir. Sama-sama insya Allah. Ayat 23 surat Isra. Pokok orang kalah tabur ilahnya mobil walidah di sana. Kita sebagai hamba Allah harus menyembah selain kepadanya. Allah selain Allah, mereka ini dibutuhkan kepada Allah. Yang kedua, bagi walidah itu sana. Kau baik kepada ibu bapak. Kalau kamu pengen bahagia dunia dengan akhirat, kuncinya satu, jangan meneteskan air mata orang tua gara-gara kita. Sama, kita membahagiakan orang tua dibandingkan dengan jihad fisabilillah lebih baik memberikan kesenangan kepada orang tua. Contoh di zaman Rasul, waktu Rasul perang fisabilillah, anak muda dengan ikut, tapi dilarang oleh orang tuanya sampai nangis orang tua. Sahabat saya punya anak satu berperang mati, siapa yang mengikuti saya? Lama-lama memberikan izin. Sesudah mendengar memberikan izin, itu yang benar. Kamu dengan Rasulullah SAW, kenapa kamu capek benar? Tahu mas-masan? Ngah-ngahan ya. Saya tadinya pengen bersama Rasul, tapi ternyata orang tua saya melarang, lama-lama memberi izin. Kata Rasul, kamu daripada ikut perang fisabilillah lebih baik membahagiakan emakmu, ibumu. Sebab meneteskan air mata karena sayang kepada anak, jihad fisabilillah pun nggak boleh lama-lama memberi izin. Itulah jadi orang tua jangan dianggap enteng sampai mereka hidup ketemuan mereka. Kalau udah meninggal, temuin. Sebab rohani mah yakin nanti kita punya rohani, orang tua juga punya rohani. Terus satu lagi bisa? Siap. Lanjut. Bukan kalau yang kedua yang gampang. Di zaman Nabi Musa kata Nabi Musa, ya Allah siapa tentang aku yang menjadi ahli surga? Kata Allah, kamu datang ke kampung kami, di situ ada namanya si A. Maka datang Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab dengan Muslim, pasti orang ahli surga. Kata Allah, itulah ahli surga. Udah datang assalamualaikum, bukan disambut apa-apa, suruh duduk rumah. Duduk, saya bekerja dulu. Masuk ke dalam bawa babi, laki-lakinya babi, jalurnya dimandiin, diciumin, disambutin. Masuk ke dalam. Bawa lagi yang perempuannya di babi, sama disambutin, diciumin, dibawa masuk ke dalam. Sudah keluar ditanya oleh Nabi Musa, kamu Islam? Islam ya. Kenapa baju babi dimandiin, diciumin? Itu sebetulnya ibu saya, bapak saya. Tapi karena dosa sangat besar dikutuk oleh Allah dari babi, maka Allah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Musa berdoa kepada Allah supaya disempurnakan lagi. Alhamdulillah sempurna. Jadi keutuhan antara anak dengan bapak baru menjadi babi, hikmah. Apalagi orang tua kita masih bisa jalan walaupun bengkung. Kenapa kamu sia-siakan? Itulah karena yang paling mulia harus kita hormati. Begitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.